Saudara puasa, tapi tukang tipu. Saudara puasa, tapi berkelahi dengan istri, pukul istri sampai mata dong bangka-bangka. Ketika kita membaca Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, saya ingin mengatakan kepada kita satu hal yang saya kira penting sekali berkaitan dengan puasa. Puasa ini kemudian saudara-saudara di dalam gereja, bahkan gereja-gereja yang dulu tidak mengadakan puasa sekarang sudah secara aktif juga berpuasa. Tidak ada yang salah di situ, karena kalau kita buat untuk Tuhan tidak ada yang salah. Tetapi karena kita juga melaksanakan itu, maka saya kira pengajaran-pengajaran tentang puasa itu harus menjadi bagian kita. Jangan sampai kita bisa salah. Dan karena itu kita pakai puasa itu di tempat yang benar. Pembacaan tadi saya kira sudah sangat jelas. Pembacaan tadi sudah membuka sejumlah pikiran kita. Tapi saya ingin menegaskan lebih saudara-saudara kepada kita bahwa puasa itu mesti dijalankan sesuai dengan hakikat berpuasa. Puasa harus dijalankan sesuai dengan hakikatnya. Bukan soal kita mau, kita tidak mau, kita lakukan atau kita tidak lakukan. Tapi paham dulu hakikat dari puasa itu apa, baru lakukan. Saya kira itu penting sekali. Saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa puasa itu bukan karena kita ingin menunjukkan kesucian kita. Kesucian kita kepada orang lain. Kita bukan untuk menunjukkan kesalehan hidup kita, bukan itu. Karena puasa bukan untuk kita dapat pujian. Apalagi kalau kita puasa sekedar untuk tahan lapar dan minum, lapar dan haus. Itu bukan nama puasa. Saya coba puasa baru jam 10 saya sudah matar. Karena itu saudara jangan menaruh puasa itu untuk menunjukkan kesalehan. Jangan untuk menunjukkan kesucian diri. Tidak juga hanya untuk sekedar menahan lapar dan haus. Itu bukan puasa yang benar. Hakikat dari puasa tidak ada di situ. Nabi Yesaya saudara-saudara ingin mengatakan kepada kita melalui pembacaan ini. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa puasa yang tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar itu sesuatu yang sia-sia saja. Saya ingin mengatakan, pasti saudara tidak ingin melakukan sesuatu yang sia-sia kan? Saudara ingin melakukan sesuatu apalagi dalam hubungan dengan Tuhan. Saudara ingin melakukan sesuatu yang bermakna kan? Lalu karena kita tidak memahami hakikatnya, kita hanya mau tampil seolah-olah saleh, mau tampil seolah-olah suci. Aduh, lantas kemudian kita justru melakukan sesuatu yang hanya sia-sia. Mengapa saudara-saudara? Pembacaan tadi ini menegaskan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa kenapa puasa mereka itu dianggap sia-sia? Karena pada waktu itu banyak sekali orang-orang Yehuda. Banyak sekali orang-orang Yehuda yang hidup menjalankan hukum-hukum agama, termasuk juga menjalankan puasa. Tetapi mereka mengalami sebuah kemerosotan moral. Kemerosotan moral yang luar biasa. Hidup mereka itu hancur di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Pada hari puasa mereka masih tetap mengurus urusan mereka. Menurut pembacaan tadi, menindas para buruh, berbantah-bantah dan berkelahi. Saudara bayangkan ya, berbantah dan berkelahi, apalagi di situ memukul dengan tinju dan semena-mena. Itu ayat 3 dan ayat 4. Sementara saya bayangkan saudara, kalau kita puasa dan kemudian kita masih bertindak semena-mena, relasi kita buruk sekali. Kita ini menjalankan puasa, tetapi urusan-urusan kita itu lebih tinggi dari segala sesuatu. Mereka itu menindas para buruh. Saya kira ini puasa yang salah. Mereka suka berbantah-bantah, mereka suka berkelahi menurut firman tadi. Itu bukan puasa yang benar. Kenapa saudara-saudara?
puasa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah adalah merendahkan diri dan mewujudkan keadilan. Merendahkan diri, mewujudkan keadilan kepada sesama. Pembacaan tadi menegaskan, mewujudkan cinta kasih, kepedulian kepada sesama, terutama kepada mereka yang menderita. Bahwa dengan puasa seperti itulah terlihat pengharapan di tengah-tengah kesesakan dan pergumulan. Dibangun di atas sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Saudara sudah lihat sekarang, puasa itu dibangun di situ, di atas dua hal yang paling utama, yaitu mewujudkan cinta kasih. Saya kira itu penting sekali bagi kita. Keadilan, cinta kasih itu menjadi hal yang penting dalam berpuasa. Kenapa saudara-saudara? Karena diharapkan sekali bahwa kita tulus dalam berpuasa. Pengharapan kita itu terlihat di situ. Ada kesesakan, ada sesuatu yang kita alami, dan kita ingin menunjukkan itu dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Hati-hati, karena itu puasa itu bukan kita laksanakan begitu-begitu saja. Datang kasih tahu, saya sudah mulai puasa, ini hari kamu tidak puasa kok. Nah, ini cukup berbahaya buat kita. Saudara-saudara, pembacaan tadi saudara di dalam Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang kedua menunjukkan dua hal yang menonjol dalam puasa itu adalah pengharapan kepada Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena manusia dalam seluruh perjalanan hidupnya tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Manusia dalam seluruh perjalanan hidupnya tidak boleh berhenti berharap pada Tuhan. Termasuk bahwa ketika kita berpuasa pun bukan soal bagaimana kita bisa menyelesaikan jam-jam puasa, tetapi supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Bukan saudara bisa 3 hari berpuasa, bukan saudara bisa dari pagi sampai sore, bukan saudara bisa jam 7 sampai jam 2, bukan itu. Tapi supaya kita periksa diri, apakah kita masih terus berharap kepada Tuhan atau tidak. Maka jangan bawa puasa itu hanya soal sekedar tahan makan, tahan minum. Kalau hanya sekedar tahan lapar dan haus, itu orang susah dong, itu tiap hari dong puasa, dan kita kalah dari mereka karena mereka bisa berhari-hari. Orang percaya jangan berpuasa begitu. Kenapa saudara-saudara? Karena berhenti berharap kepada Tuhan itu sama dengan mati. Berhenti berharap kepada Tuhan itu sama dengan mati. Orang yang berharap kepada Tuhan itu akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi yang berhenti berharap kepada Tuhan itu sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Nah, ini penting saudara. Pengharapan di dalam Tuhan itulah yang seharusnya membawa manusia benar-benar mau merendahkan diri dalam kehendak Tuhan. Ini puasanya. Pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu yang membuat saya dan saudara yang berpuasa itu betul-betul bisa merendahkan diri di dalam kehendak Tuhan. Kita pasrah sepenuhnya, pasrah dengan total, tidak setengah-tengah, apalagi membanding kita dengan orang lain. Itu bukan merendah kepada Tuhan, meninggikan diri kepada orang lain. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, relasi yang dibangun dengan Tuhan haruslah sebuah relasi yang demikian. Manusia datang dengan penuh kerendahan, hancur betul. Karena itu saya selalu bicara, puasa itu rubah kita, bukan rubah Tuhan. Harus dilihat, dirasa, dan dijalankan sebagai relasi pencipta dengan ciptaannya.
relasi dengan Tuhan itu harus kita alami, kita rasakan, harus bahkan kita lihat sebuah relasi antara pencipta dengan manusia ciptaannya. Antara manusia yang lemah ini dengan Tuhan yang penuh kuasa, yang terus dijalankan untuk mencari Tuhannya, mengandalkan kekuatan Tuhannya. Seperti ketika manusia lapar dan haus, yang tanpa diperintah oleh siapapun, ia akan mencari waktu untuk makan minum. Nah, apa maksudnya nih? Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Itu kata firman. Karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus itu saudara. Pernah lapar kok? Pernah. Nah, kalau saudara lapar. Kalau kita di Kupang ini lapar mau jam 1 pagi, jam 2 pagi. Tidak ada yang perintah kita keluar sendiri cari makan. Di Kupang ini tiap malam kan ada orang jual di pinggir-pinggir itu daging babi banyak-banyak. Saudara yang belum pernah datang ke Kupang, saudara akan melihat pemandangan yang sungguh berbeda. Asap-asap itu penuh di jalan-jalan kota ini. Untuk makan. Iya. Kalau haus tidak ada yang suruh saudara cari sendiri. Nah kalau relasi dengan Tuhan itu kita sudah bangun seperti lapar dan haus. Tidak akan ada hal yang akan lebih sulit dalam hidup kita. Nah jangan sampai ada banyak orang berpuasa. Ini kan dia punya maksud-maksud tertentu. Saya doa dan puasa biar kok apa yang saya minta ini nah Tuhan bisa. Nah yang paling utama dari relasi itu kita rubah kita pun diri ini. Membangun relasi. Kalau tadinya kita tidak mengandalkan Tuhan, kalau tadinya kita tidak berrelasi dengan Tuhan, nah dalam puasa ini kita membangun relasi itu. Tiap-tiap hari koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Saudara tahan lapar dari pagi jam 6 sampai jam 7 malam. Tapi kalau hidup masih seperti ayat 1 sampai ayat 3-4, mau ke mana? Nah ini jadi masalah. Ini menjadi sesuatu yang rumit bagi kita. Jadi puasa itu, saya ingin sampaikan kepada kita, puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Bukan sekedar itu. Puasa itu juga bukan sekedar memenuhi hukum-hukum agama. Puasa bukan syariat yang kita harus penuhi. Tetapi puasa mestinya, puasa itu mestinya terwujud, kelihatan dalam perilaku hidup kita tiap-tiap hari. Saudara periksa. Kalau saudara puasa hari ini, tapi ada berkelahi dan tetangga. Saudara puasa, tapi tukang tipu. Saudara puasa, tapi berkelahi dengan istri, pukul istri sampai mata dong bangka-bangka. Saudara puasa, tapi tukang pemaki. Saudara puasa, tapi suka menindas orang. Saudara puasa, tapi curi orang anjing. Nah, puasa bagaimana ini? Siang puasa, malam curi bebek. Nah, itu bukan puasa yang benar. Saya ingin menegaskan kepada kita, saudara, puasa adalah kesediaan diri. Karena tadi relasi dengan Tuhan kita mau datang dengan sepenuh hati. Bukan karena kita punya maksud untuk mau Tuhan kabulkan sesuatu bagi kita. Tapi kita datang dengan sepenuh hati. Kita dengan sepenuh hati, kita mau bersedia diri, mau mengendalikan diri kita. Kesediaan untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Allah. Ditandai dengan, itu semua harus ada tanda. Jangan saudara bilang, sudah saya sudah merendahkan diri. Sudah saya mau mengendalikan diri. Bukan itu. Harus ada tanda. Tanda yang di luar itu adalah, saudara-saudara, adalah keadilan itu mesti ada. Jadi saudara puasa, tapi kalau tidak ada keadilan, suka pilih-pilih kasih. Kalau saudara seorang pemimpin berpuasa, tapi pilih-pilih kasih terhadap bawahan. Saudara orang tua berpuasa tapi pilih-pilih kasih terhadap anak-anak, nah itu bukan puasa, itu tahan lapar. Jangan sampai saudara bukan puasa, saudara hanya mau berhemat-hemat sah, biar puasa supaya pengeluaran makan minum agak berkurang sedikit. Nah itu masalah. Harus ada keadilan.
Tanda-tanda itu juga termasuk mesti ada cinta kasih kalau kita berpuasa. Kepedulian itu mesti ada secara nyata terhadap sesama kita. Jangan kita, banyak orang mengatakan peduli kepada orang, tapi itu hanya mulut yang berkata. Hanya mulut, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Cinta kasihnya ya begitu. Kadang-kadang kita hanya sekedar berteriak-teriak tentang cinta kasih terhadap sesama, tapi kita tidak melakukannya. Saudara-saudara, karena itu bangun relasi. Ini saya kira relasi dengan Tuhan ini menjadi pokok yang penting bagi kita semua. Kita sudah memahami sekarang, puasa yang benar itu bukan untuk menunjukkan kesucian kita kepada orang lain. Bukan untuk menunjukkan kesalehan kita. Bukan sekedar untuk apa ya? Untuk menahan lapar dan haus. Tetapi puasa yang benar itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, datang dalam kerendahan hati kita. Sungguh-sungguh kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pasrah secara total kepada apa yang Tuhan mau bagi kita. Total kepada kehendaknya. Jadi itu berlangsung terus menerus, bukan berlangsung 1 hari, 2 bulan, 3 tahun, bukan. Sepanjang masa berjalan. Karena puasa yang diingini itu adalah sesuatu yang berkaitan relasi dengan Tuhan, yang kemudian dia berimbas kepada yang penuh dengan keadilan, cinta kasih kepada sesama dan seterusnya. Saudara, kalau baca ayat 3 dan ayat 4 itu mengerikan, saudara. Bagaimana saudara puasa kalau saudara tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah? Bagaimana saudara sementara berpuasa tapi saudara menindas para buruh? Bagaimana saudara berpuasa tapi saudara bertengkar, saudara berkelahi, saudara tidak bersikap adil? Saudara justru menunjukkan cara-cara iblis, cara-cara setan. Bagaimana saudara berpuasa tapi saudara sementara menyesatkan orang? Bagaimana saudara berpuasa tapi saudara menghancurkan sebuah persekutuan? Bagaimana saudara berpuasa tetapi hanya untuk sekedar mendapatkan jawaban terhadap sesuatu yang saudara gumuli, dan bukan sebuah relasi yang panjang sepanjang hidup kita dengan Tuhan? Itu hal yang sangat serius. Itu hal yang penting sekali, saudara. Supaya kemudian kita sadar sekali, puasa bukan soal tahan lapar dan haus. Puasa lebih kepada kemampuan oleh Tuhan, di mana kita mau datang merendahkan diri, mau mengendalikan diri kita, karena kita mau dengar dan takluk kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang Tuhan mau itu kemudian bisa kita lihat tanda-tandanya pada keadilan dan cinta kasih. Nah, ini sudah terlalu luar biasa ini, saudara. Kita mestinya makin kritis. Karena puasa itu sesungguhnya bukan sebuah apa, bukan upaya untuk menaati sebuah apa ya, hukum agama. Bukan itu. Orang-orang Yahudi sangat taat pada hukum-hukum agama, syariat agama. Mereka berpuasa, tapi konteks pembacaan Yesaya 58 sangat berkaitan dengan orang-orang Yehuda itu. Mereka menjalankan hukum-hukum agama termasuk puasa, tetapi mereka mengalami sebuah kemerosotan moral yang serius. Kemerosotan moral itu tentunya terjadi karena relasi mereka dengan Tuhan itu sangat bermasalah. Relasi ini bukan relasi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Relasi ini mestinya relasi terus menerus sepanjang hidup kita. Pengharapan. Tadi di atas saya ingin menyampaikan, relasi itu sekaligus membangun pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan berapa lama? Pengharapan seumur hidup dalam situasi seperti apapun. Pengharapan itu. Pengharapan itu, saudara-saudara, yang membuat kita terus ada. Jadi kalau kita berhenti berharap, sesungguhnya kita sudah mati. Mati. Tadi saya bilang, saudara, orang yang berharap pada Tuhan, sekalipun dia mati, dia akan hidup. Tetapi yang tidak berharap lagi kepada Tuhan, tidak lagi percaya Tuhan,
sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Saudara, periksa baik-baik kita. Periksa baik-baik kita pun diri. Yang sampai kita sementara mati. Kita seperti berhenti berharap pada Tuhan. Bahkan banyak orang mulai meragukan kuasa Tuhan. Ada sejumlah rohaniawan makin liberal, makin mengabaikan hal-hal yang menyangkut dengan spiritualitas. Padahal nasihat firman ini sangat berkaitan bahwa kalau puasa tidak dilandasi oleh spiritualitas yang benar, maka kita sementara mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Kita sementara mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Jadi mari kita ingin mengerjakan sesuatu yang tidak sia-sia, berimbas kepada cinta kasih dan keadilan, didasarkan kepada relasi kita dengan Tuhan Allah, terus menerus tanpa putus, supaya apapun yang kita lakukan bukan karena kita takut pada hukum-hukum agama, tapi ada hal yang lebih dari itu. Saudara-saudara, situasi kita sekarang oleh karena COVID sesungguhnya menjadi sesuatu yang ingin menegaskan dalam diri kita, kita mau apa sekarang dalam iman kita kepada Tuhan. Kita mau apa? Kita mau mengambil sikap seperti apa? Kita mau jalankan seperti apa? Ini harus menjadi perenungan ulang saya dan saudara. Saya kira ini menjadi serius bagi kita, saudara-saudara. Kita jaga betul kita punya hidup ini. Makin-makin hari mestinya kita tahu bahwa aduh, kita tidak bisa lepas tanpa Tuhan ini. Saudara-saudara, masing-masing kita secara pribadi, mari kita jujur, kita lihat ulang. Ada titik-titik di mana kita akui bahwa ini Tuhan yang mengerjakan sesuatu. Dan ini pengalaman pribadi saya dan Tuhan. Saya tidak mungkin melupakan ini. Saya ingin membangun dia terus-menerus. Dalam perjalanannya ada tantangan, ada masalah yang seolah-olah ingin menarik kita dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tapi oleh karena pengalaman itu dan oleh karena Tuhan, kita mau menegaskan untuk terus berjalan dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat hal-hal yang lebih dalam di situ. Tidak hanya sekedar hal-hal lahiriah. Jangan engkau berpuasa dan membuat mukamu muram seperti engkau orang yang sementara ada betul-betul menyembah Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati kita tidak ada di situ. Kita lagi pencitraan itu. Kita butuh hati yang bersih sekarang. Sekali lagi saya mengatakan, ini masa pemurnian bagi kita. Mau atau tidak dimurnikan. Firman Tuhan, Roh Kudus mau memurnikan kita. Kalau saudara emas, makin dibakar makin murni. Kotoran akan jatuh di situ. Kalau kita imitasi, ya berubah-ubah. Kita tidak tetap. Tapi mari saudara kita pahami pengajaran tentang puasa ini dengan baik. Kita bukan ingin menunjukkan kesalahan kita, kesucian kita, apalagi hanya sekedar menahan lapar dan haus. Apalagi kalau kita membandingkan itu dengan orang lain. Kalau sekedar menahan lapar dan haus, saudara, orang-orang susah dong itu tiap hari dong tidak makan. Kasihan saudara. Saya coba tahan lapar dan haus itu jam 10 pagi saya sudah mata. Rasa saya kayak meriang-meriang, lama-lama dong pikir saya positif. Jadi bukan soal tahan lapar, menahan diri dari semua yang bergejolak di dalam hidup kita berkaitan dengan kepuasan jasmania kita yang kita mau tahan itu, tetapi pastinya dalam relasi dengan Tuhan supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan melewati semua itu berhari-hari dalam perjalanan hidup kita terus dalam pengharapan kita ke dalam Tuhan. Pengharapan itulah yang seharusnya membawa manusia benar-benar tunduk, pasrah secara total, tidak setengah-tengah kepada kehendak Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga saudara dalam sukacita, saudara dalam sehat, dalam damai sejahtera. Kadang-kadang
Beberapa orang bilang di saya, Bapak mari kita berdoa dan kita berpuasa supaya ini hal yang kita mau dapatkan ini bisa terjadi. Nah, itu puasa apa yang kita taruh di sini? Sekali lagi puasa rubah kita. Supaya kita yang tadinya tidak berharap kepada Tuhan, sekarang kita mau berharap kepada Tuhan. Kalau tadi-tadi kita yang setengah-setengah berharap kepada Tuhan, sekarang kita mau utuh, penuh, betul-betul mau berharap kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Puasa itu bukan saudara mengambil waktu kosong kira-kira 3 hari hanya untuk berdoa. Tapi saudara-saudara dalam keputusan selamanya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Selamanya. Kita pikirkan baik-baik ya, supaya kita jangan kelihatan rohani, tapi sesungguhnya roh jahat, roh halus, dan begitu. Nah, saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara mengambil bagian di sini.